Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-13. Tidak terasa kita sudah di penghujung pelajaran sekolah Sabat kita 1 triwulan ini. Dan kita akan masuk kembali nanti di pelajaran yang baru di triwulan 2. Dan pelajaran kita di pelajaran yang ke-13, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama yaitu hukum dan kasih. Hal ini diambil dari pelajaran hari Minggu dan juga hari Senin. Yang kedua, kasih kegenapan hukum Taurat. Diambil dari pelajaran hari Selasa dan juga hari Rabu. Lalu yang ketiga adalah kesimpulan. Kita ambil dari pelajaran hari Kamis. Sebelum kita masuk ke poin-poin penting ini, ada satu kalimat yang menarik di pelajaran Sabat petang. Demikian, kasih dan hukum berjalan beriringan. Pemberi hukum ilahi adalah kasih. Kenapa saya katakan kutipan ini menarik? Karena di zaman sekarang ini, banyak orang berpendapat bahwa kasih dan hukum itu dipisah. Atau bisa dikatakan, kasih itu adalah hal yang utama di zaman kita saat sekarang ini. Sedangkan hukum sudah dikubur dan tidak dipakai lagi. Apa kata pelajaran kita dalam 1 pekan ini? Mari kita temukan jawabannya melalui 3 poin penting yang kita sudah sebutkan di atas. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu hukum dan kasih. Bila kita baca dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ke-17, di sana Allah memberikan 2 loh batu, 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di atas gunung Sinai. Dikatakan hukum pertama sampai hukum keempat ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, atau menunjukkan kasih manusia itu kepada Allah. Kemudian hukum kelima sampai 10 ini mengatur hubungan antar sesama manusia, atau mengasihi sesama manusia. Sangat luar biasa. Allah pengasih dan penyayang itu mengaturkan bagaimana supaya manusia itu selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu melalui hukum pertama sampai hukum keempat. Lalu yang kemudian hukum kelima sampai hukum 10, bagaimana supaya manusia itu tidak egois, supaya manusia itu dapat peduli terhadap sesamanya, yaitu sesamanya manusia. Dikatakan dalam kutipan pelajaran sekolah Sabat kita di hari Minggu, keseluruhan hukum Allah dan didasarkan pada kasih Allah dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Walaupun banyak orang berpendapat bahwa kasih dan hukum itu dipisahkan, karena cenderung orang mengatakan hukum itu hidup di dalam perjanjian lama, sedangkan kasih itu hidup dalam perjanjian baru. Namun bila kita lihat dari 10 hukum ini tadi, ini tetap berlaku. Itu sebabnya banyak gereja-gereja masih tetap membacakan bahkan menghafalkan itu setiap hari ibadah mereka. Dan dikatakan dalam kutipan ini tadi bahwa kasih Allah dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Bila kita baca dalam kitab Roma 7 ayat 2, saya ulangi, Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, hidup dalam perjanjian baru, juga mengatakan hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kalau kudus, benar dan baik, maka apakah itu layak dikubur atau tidak digunakan lagi? Tentu segala sesuatu yang baik, yang kudus, dan juga yang benar, itu patut selalu dilakukan oleh setiap insan makhluk ciptaan Tuhan di mana mereka berada. Roma 3:31 mengatakan, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Rasul Paulus kembali menyampaikan bahwa apakah Rasul Paulus meniadakan atau membatalkan hukum Taurat karena iman? Karena kita ini sudah hidup di zaman perjanjian baru.
Iman kepada Yesus Kristus itulah hal yang paling penting. Tetapi apakah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat karena iman? Jawabnya, sama sekali tidak. Bila kita baca dalam Roma 3:31, kita temukan di sana sama sekali tidak ada tanda seru, menunjukkan penegasan, ya. Sebaliknya kami meneguhkannya. Rasul Paulus meneguhkannya. Bila kita baca juga dalam kitab Matius 5:18, dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini perkataan Yesus. Karena sering sekali banyak pendapat bahwa Yesus sudah menggenapinya, karena dibaca dari ayat yang ke-17. Kemudian kita lihat poin yang kedua, kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10 mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sekali lagi, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bukan berarti kasih itu sudah menggenapi dan hukum Taurat tidak berlaku. Tetapi kasih itu adalah apa yang telah disebutkan dalam hukum Taurat, kasih kepada Allah dan kasih pada sama manusia, ada di dalam kasih. Dan kasih kita kepada Yesus. Bukan berarti hukum Taurat itu telah dikubur dan digantikan dengan kasih. Mari kita lihat Galatia 5:14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, mengapa kasih adalah kegenapan hukum Taurat? Bila kita baca dalam Keluaran 31 ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Itu sebabnya hukum 10 ini tadi tidak bisa ditiadakan. Itu tetap ada. Mengapa? Keluaran 31 ayat 18 dikatakan 10 hukum itu yang diterima Musa itu ditulisi oleh jari Allah sendiri. Jadi tentu bila Allah kemudian mengatakan 10 hukum tidak berlaku, maka kita patut meragukan Allah itu. Mengapa? Karena dari tangannya sendiri yang menulis. Tapi tiba-tiba dikatakan tidak perlu lagi. Ya. Nah, tapi bukan demikian. Hukum itu tetap berlaku sampai selama-lamanya. Sampai dunia ini runtuh. 10 hukum itu tetap berlaku. Mazmur 37 ayat 30-31 mengatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Jadi hukum itu tetap ada. Musa menerima 10 hukum itu di atas batu, 2 loh batu. Maka Mazmur Daud mengatakan Taurat Allah itu ada di dalam hati. Kalau dalam hati berarti itu menjadi gaya hidup. Kalau itu sudah menjadi gaya hidup, itu yang disebut dengan kasih. Kita dapat mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Bila hukum Taurat itu sudah ada di dalam hati. Kita tidak akan menaati hukum Taurat supaya diselamatkan. Kita menuruti hukum Taurat karena kita sudah diselamatkan. Kita tidak menaati hukum agar kita dikasihi, tapi karena kita sudah dikasihi. Kesimpulan, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hukum dan kasih adalah bagaikan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Hukum dan kasih selalu beriringan.
Hukum dan kasih harus dituliskan di dalam hati kita, agar itu akan menjadi gaya hidup kita untuk mengasihi Allah. Hukum pertama sampai hukum yang keempat. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Dan jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat untuk beribadah, bukan saja memperingati hari raya penciptaan Tuhan, tapi juga melihat bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Hal yang sama bagi kita. Kita adalah diperbudak oleh setan. Maka Sabat akan membebaskan kita dari dosa-dosa melalui hubungan kita dengan Yesus tentunya. Demikian pelajaran sekolah Sabat di pelajaran 13. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.